Bab 1221, Sutra Masa Depan Paramita. Bahkan Saint Emperor dan Vile Emperor akan khawatir untuk berbicara dengan Bai Xiaochun sedemikian rupa. Hanya kura-kura kecil yang mungkin memiliki keberanian untuk melakukannya. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, kemudian, bahkan ketika suara kura-kura kecil terus bergema, Bai Xiaochun mundur selangkah, dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul di sebelah beberapa batu hias sekitar 300 meter di belakang tempat dia berdiri sebelumnya. Menjangkau di depannya, dia membuat gerakan menggenggam. Ketika dia melakukannya, udara di sekitarnya hancur, dan jeritan bisa terdengar. Kura-kura kecil itu muncul, sedikit lebih dari sederetan bayangan ketika dia berakselerasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, ini bukan Bai Xiaochun yang sama dari masa lalu. Mendengus dingin, dia mengambil langkah ke depan, yang menyebabkan segala sesuatu di daerah itu tampaknya terlipat dengan sendirinya. Itu hampir tampak seperti riak air. Kemudian semuanya kembali normal. Dia telah melakukan sesuatu seperti sihir penyegelan, kecuali jauh lebih kuat, mengunci seluruh area. Tidak peduli bagaimana kura-kura kecil itu mencoba berakselerasi, ia hanya berakhir melambat. Matanya bersinar dengan keraguan, dan dia berjuang keras, tetapi tidak bisa lepas dari tangan yang kemudian menjepitnya. Bai Xiaochun merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun berlalu, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menangkap kura-kura kecil sebelum dia bisa melarikan diri. Sambil memegangnya di depan wajahnya, dia berkata, "Apa yang baru saja kau katakan, kura-kura kecil?" Saya tidak mendengar dengan jelas. Petik 2. Kura-kura kecil itu jelas terpana, tetapi pada saat yang sama tidak mudah menerima kekalahan. Melotot, dia bersiap untuk melepaskan serangkaian penghinaan. Sebelum dia bisa, Bai Xiaochun, yang terlalu akrab dengannya, mengguncangnya bolak-balik dengan keras. Sebagai tanggapan, kura-kura itu menjerit, "Oh Tuan yang terhormat, pemilik milikku Tuan Bai, berhenti mengguncang saya. Sialan, sejak kapan kamu jadi kuat? Aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa memberi tanda kura-kura pada putramu, Tuan Bai? Aku tidak akan pernah. Cintaku padanya tidak mengenal batas. Hahaha, ayo, kita belum pernah bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin saya tidak bercanda sedikitpun?" Permohonannya jatuh di telinga tuli, meskipun, Bai Xiaochun terus menggoyangkannya. "Kamu seharusnya tinggal di dinasti Saint Emperor. Untuk apa kau kabur? Terima kasih kepada Anda, seluruh koleksi surat cinta saya hilang." Pemikiran tentang surat cinta itu langsung menyebabkan hati Bai Xiaochun tenggelam. Pada titik ini, kura-kura kecil tidak bisa menahan amarah. "Kamu pikir aku ingin melarikan diri? Semuanya berjalan baik di dinasti Saint Emperor. Tetapi kemudian Anda datang dan berkata bahwa jika saya bertahan sedikit lebih lama, Anda akan menyatakan saya Dewa Binatang." Dewa Binatang. Kedengarannya jauh lebih baik daripada Saint Turtle. Anda tahu berapa lama saya duduk menunggu, berharap Anda akan datang. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Jadi tentu saja saya harus datang mencari Anda. Dengan setiap kalimat, kura-kura kecil itu berbicara dengan tekad yang lebih besar. Dan pada akhirnya, dia melotot langsung ke Bai Xiaochun, yang balas menatapnya. Sesaat tegang berlalu, di mana Bai Xiaochun mulai tertawa. Dia jelas menyadari bahwa kura-kura itu bercanda dengannya. Dan kura-kura tahu bahwa dia juga sedang bercanda. Bahkan ketika mereka berdua tertawa, Bai Xiaochun melepaskan cengkeramannya. "Ah, terserahlah. Mulai saat ini, Anda adalah Dewa Binatang Buas Ark Dinasti Emperor." Petik 2. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kekuatan aneh dilepaskan yang bahkan Bai Xiaochun tidak sadari. Alhasil, kura-kura kecil itu menggigil, lalu matanya mulai bersinar terang. Rupanya, hukum alam yang tidak terlihat sedang bekerja, yang menanamkannya dengan kekuatan aneh. Tiba-tiba, kura-kura kecil itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Wohuo!" teriak penyu kecil, terbang berkeliling dengan gembira. Bai Xiaochun terus tertawa. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Saint Emperor karena penyu kecil, sekarang penyu kecil itu kembali dengan kemauannya sendiri, dia tidak akan mengkhianatinya dengan memberikannya. Namun, ia masih perlu mempertimbangkan hal-hal secara keseluruhan. Pastikan untuk tetap low profile.
Tundukkan kepala Anda. Akan sangat menyebalkan jika Saint Emperor kembali mencarimu. Dengan itu, dia mengabaikan kura-kura kecil yang bersemangat itu dan kembali ke istana. Setelah memeriksa anak-anaknya, dan menghabiskan waktu mengobrol dengan Song Junwan dan Zhou Zimo, ia puas pergi ke pengasingan untuk bekerja pada kultivasinya. Bagaimanapun, meskipun sesi sebelumnya telah berakhir dengan sukses, dia belum menyelesaikan semua pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan Future Will-nya. Pertama, dia menghabiskan beberapa waktu mengerjakan berbagai detail yang perlu ditangani. Kemudian, dia pergi bekerja, memanggil kekuatan teknik, yang sudah menjadi semacam naluriah baginya. Pada titik ini, ia mulai merumuskan kemampuan ilahi yang akan menjadi manifestasi dari tingkat ketiga dari Kodeks Immemorial Waktu. Saya memiliki sutra mantan dan sutra masa kini. Kemampuan ketuhaku yang ketiga adalah sutra masa depan. Ketika sampai pada sutra mantan dan sutra masa kini, batas-batas sebelumnya dari basis kultivasinya berarti bahwa ia tidak dapat melepaskan tingkat sejati dan tertinggi dari kekuasaan. Tetapi sekarang setelah dia memiliki kecakapan perang kuno, dia yakin bahwa dua sutra lainnya akan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Selain itu, karena jarangnya dia menggunakannya, mereka pasti masuk dalam kategori kartu truf. Dia telah menaruh banyak pemikiran dalam sutra masa depannya, yang membuat segalanya menjadi lebih lancar sekarang karena dia benar-benar mengerjakannya. Duduk bersila, ia mulai melakukan auguris, mempercepat mereka dengan aura kedaulatannya. Dalam beberapa hal itu sebenarnya seperti mengerjakan formula obat. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Sudah setahun sejak dia menggunakan luminescence arcayannya saat bertarung dengan Kaisar Vile, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki 15 tembakan kembali padanya. Sekarang dia memiliki semacam jaring pengaman itu membuatnya jauh lebih mudah untuk fokus pada augurinya. Beberapa bulan lagi berlalu. Suatu malam ketika dia duduk di sana di kamar pribadinya, dia tiba-tiba membuka matanya, di dalamnya ada sesuatu yang tampak seperti bunga merah, di tengah-tengah mekar. Bunga itu terbentuk dari berbagai simbol magis kecil, yang saling bertautan untuk membentuk bentuk bunga. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak sangat mirip paramita lili legendaris yang tumbuh di tanah orang mati. Ketika paramita lili merah cerah mulai terbentuk, aura Bai Xiaochun mulai berubah secara signifikan, menjadi semakin kosong, seolah-olah itu tidak termasuk di dunia. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya, dan mengangkat tangan kanannya. Ketika dia melakukannya, simbol magis merah yang membentuk bunga paramita mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Yang berputar di telapak tangannya untuk menciptakan bunga lili paramita merah yang terang. Ini adalah kemampuan ilahi untuk tingkat ketiga dari Kodeks Immemorial Waktu saya. Sutra paramita masa depan. Adapun seberapa kuat itu, tiba-tiba dia menghilang, muncul di dalam kediaman resmi Gong Sunwan. Dia masih dalam meditasi terpencil, berusaha memulihkan dari luka-lukanya, jenis kultivasi yang tidak berbahaya untuk disela. Jika dia mau, dia bisa menutupi kehadirannya dari wanita itu, membuatnya tidak mungkin untuk mendeteksi dia. Namun, dia tidak melakukannya. Dia membiarkan auranya menyebar, dan ketika dia merasakannya, matanya terbuka, dan dia melihat paramita lili merah di tangannya. Hampir seketika, dia merasa dirinya tertarik pada bunga, yang jelas memancarkan perasaan mati. Bahkan, semakin lama dia melihatnya, semakin dia mulai terengah-engah, seolah bunga itu mengandung kekuatan misterius yang dia rasa mustahil untuk dilawan. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Melambaikan jarinya padanya, dia mengirim bunga lili paramita terbang ke arahnya dengan kecepatan sehingga dia tidak bisa menghindar. Begitu memukulnya, itu tenggelam ke dalam tubuhnya. Ini adalah kemampuan ilahi saya yang baru. Maju dan serang aku. Dengan itu, dia berdiri diam, senyum tipis di wajahnya. Gong Sunwan ragu-ragu sejenak, kemudian matanya berkedip saat dia melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya ke arahnya. Seketika aliran asap hitam penuh dengan hantu jahat ditembakkan ke Bai Xiaochun, yang kemudian menghantam dadanya. Saat dia berdiri di sana tanpa bergerak, Gong Sunwan terhuyung mundur, memegangi dadanya sendiri. Untungnya, dia hanya menggunakan 80% dari kekuatannya dalam serangannya. Melihatnya dengan tidak percaya, dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bab 1222, terus kuat.
Kemampuan ilahi ini disebut sutra masa depan paramita. Dengan menanamkan paramita lili ke musuh saya membuat koneksi ke mereka. Setiap kali saya terluka, mereka juga terluka. Tentu saja, cedera yang saya timbulkan pada lawan juga akan kembali kepada saya. Bai Xiaochun benar-benar percaya diri dalam sutra masa depannya. Lagi pula, dia telah banyak memikirkan bagaimana membuat teknik ini benar-benar nakal. Dengan tubuh kedagingannya yang kuat dan kekuatan generasi, lawan apapun yang dihadapinya pasti akan sial, dan akan melukai diri sendiri hanya dengan mendaratkan pukulan padanya. Jadi, bagaimana menurutmu? Dia bertanya dengan bangga, melambaikan tangannya untuk mengambil bunga paramita merah darinya. Sebenarnya, ada penggunaan kedua sutra masa depan yang bahkan lebih mengejutkan, dia dengan sengaja bisa melukai dirinya sendiri untuk menimbulkan luka pada lawannya. Setelah mengertakkan giginya untuk waktu yang lama, dia perlahan berkata. Benar-benar tak tahu malu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya untuk memecatnya. Dia menggosok hidungnya dengan canggung. Melihat bahwa dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya lebih jauh, dia kembali ke kamar pribadinya. Seiring berjalannya waktu, ia kadang-kadang menghabiskan waktu bersama keluarganya, tetapi terutama berfokus pada kultivasi dan nyala api 23 warna. Jelas, dia tidak menyerah pada nyala api multiwarna. Dan meskipun dia belum mencapai titik cukup percaya diri untuk membangkitkan Bai Hao, dia masih merasa yakin bisa berhasil akhirnya. Matahari dan bulan tampak menjadi kabur saat 2 tahun berlalu. Meskipun ia tidak mencapai terobosan basis kultivasi, ia membuat kemajuan yang stabil. Dabao dan Xiao Xiao tumbuh kuat dan sehat. Song Junwan dan Zhou Zimo sering memutar mata mereka karena nama yang diberikan Bai Xiaochun kepada mereka, dan berulang kali mencoba meyakinkannya untuk mengubahnya. Namun, dia tidak mau mengalah tentang masalah ini. Akhirnya, kedua wanita itu terbiasa dengan nama-nama itu. Dan nama-nama itu tidak memiliki pengaruh negatif pada kemajuan kultivasi para ibu. Berkat sumber daya yang hampir tak ada habisnya mereka memiliki akses, Song Junwan menerobos ke alam Deva, dan Zhou Zimo akhirnya mencapai alam demigod. Namun, dibandingkan dengan Hou Xiaomei, mereka sebenarnya agak lambat. Dengan bantuan Gong Sun Wan, Hou Xiaomei membuat kemajuan pesat. Dalam 2 tahun yang singkat, dia naik dari pertengahan Deva Realm ke Deva Realm. Segera, dia akan mengejar Zhou Zimo dan menjadi dewa. Sayangnya, adalah ketidaksenangan Hou Xiaomei bahwa dia tidak merasa hamil. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah belajar dari Song Junwan bahwa butuh beberapa waktu untuk efek muncul, Hou Xiaomei terlalu gugup. Dan pergi mengunjungi Bai Xiaochun secara pribadi di berbagai kesempatan. Selama 2 tahun, semakin banyak pembudidaya Realm Heavenspan berbondong-bondong ke dinasti Arc Emperor yang berkembang. Populasi meningkat dengan peningkatan semangat menjadi pilar bangsa. Semakin banyak Grandmaster muncul, menjadi terkenal di semua domain abadi-abadi. Karena perjanjian damai, hubungan dengan dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor bagus. Satu-satunya downside adalah bahwa dinasti Arc Emperor hanya memiliki satu surga, Gong Sun Waner. Grand Heaven Master telah berada di lingkaran besar alam demigod selama bertahun-tahun, tetapi selalu terlibat dalam urusan negara. Namun, sekarang setelah dinasti Arc Emperor berada di jalur yang benar, Bai Xiaochun dan Gong Sun Waner mendesaknya untuk lebih fokus pada budidaya. Dengan bantuan mereka, dan penambahan pil abadi tertentu yang diberikan Bai Xiaochun dari penggemar berharganya, Grand Heaven Master akhirnya mencapai titik terobosan. Itu sangat penting bagi Bai Xiaochun, tonggak utama bagi Grand Heaven Master sendiri, dan sesuatu yang vital bagi dinasti Arc Emperor secara keseluruhan. Hanya dengan menambah jumlah celestial mereka dapat memastikan bahwa negara mereka benar-benar kuat. Sangat menyenangkan bagi Bai Xiaochun, Raja Hantu Raksasa juga mencapai titik terobosan. Sebelumnya, Raja Hantu Raksasa belum membuat kemajuan secepat itu, dan Bai Xiaochun berasumsi bahwa Raja Juara Perang sebenarnya akan menjadi orang pertama yang menerobos. Namun, dia lupa tentang betapa hati-hati Raja Hantu Raksasa itu. Raja Hantu Raksasa tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana cucunya adalah pangeran berperingkat tertinggi di negara ini, dan itu membuatnya merasa sangat gugup. Dalam pandangannya, misinya yang paling penting sekarang adalah memastikan cucunya aman.
Sebagai salah satu dari 4 raja surgawi di Willlands, dia tahu persis bagaimana dinasti kekaisaran bekerja. Bukan tidak pernah terjadi pada seorang selir untuk membunuh pangeran berpangkat tinggi agar putranya sendiri mendapatkan hak waris. Bai Xiaochun akan memiliki sedikit atau tidak ada kontrol atas situasi seperti itu. Dan oleh karena itu, hanya ada satu cara bagi Raja Hantu Raksasa untuk memastikan bahwa cucunya sepenuhnya layak untuk memegang posisi pangeran besar. Dia harus menjadi seorang celestial. Hanya dengan menjadi celestial dia bisa benar-benar mengawasi dan melindungi cucunya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Bai Xiaochun memiliki banyak hubungan yang meragukan dengan berbagai teman wanita, dan sangat mungkin memiliki lebih banyak anak di masa depan. Tidak akan mungkin bagi beberapa saingan yang sangat berbakat untuk tampil di masa depan. Ancaman terbesar dari semuanya mungkin adalah Gong Xunwan. Sudah menjadi rahasia umum di dinasti Kaisar Agung bahwa dia dan Bai Xiaochun memiliki hubungan yang tidak biasa. Rumor seperti itu telah beredar sejak hari Bai Xiaochun pertama kali tiba di Saint Emperor City. Lebih jauh lagi, fakta bahwa Grand Heaven Master tampaknya ingin memainkan mak comblang menyebabkan Raja Hantu Raksasa merasa lebih gugup. Jika Gong Xunwaner menjadi bagian dari harem kekaisaran, dan melahirkan anak laki-laki lain, maka mempertimbangkan bahwa dia seorang celestial. Itu bisa menjadi ancaman besar bagi cucuku. Karena takut akan keadaan itu, sang raksasa hantu King tidak menahan apapun dalam upayanya untuk melanjutkan kultivasinya. Bai Xiaochun tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Raja Hantu Raksasa, jadi ketika dia melihatnya maju dengan cepat, dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, Raja Juara Perang, Raja Sembilan Kata, dan Raja Roh Advent, serta para dewa timur dan utara, juga terkejut. Dan pergi ke meditasi terpencil untuk mengejar terobosan mereka sendiri. Bai Xiaochun sangat senang dengan semua itu. Dengan begitu banyak terobosan yang akan datang, tampaknya era baru sedang menuju dinasti Ark Emperor. 3 bulan kemudian, kesengsaraan surgawi Grand Heaven Master tiba. Berkat semua persiapan besar yang telah dibuat Grand Heaven Master, dia melewati kesengsaraannya dengan mudah. Setelah semua ia telah menjadi ahli ketiga yang paling kuat di alam Heavenspan, setelah Gravekeeper dan Daoist Heavenspan. Meskipun kesengsaraan yang dia menghasut tidak begitu mengejutkan seperti Bai Xiaochun, itu menakutkan untuk dilihat. Namun, dia tidak membutuhkan bantuan dari luar. Segera, suara Bunda Abadi berbicara ke telinga semua makhluk hidup di Tanah Abadi, memicu sorakan sorai-sorai di dalam dinasti Ark Emperor Dinasti. Karena Gong Xunwaner sebenarnya bukan dari Heavenspan Realm, itu berarti Bai Xiaochun adalah celestial pertama mereka, dan Grand Heaven Master adalah yang kedua. The Grand Heaven Master mengambil sebagian dausitnya dan memberikannya kepada Bai Xiaochun, yang diabadikannya di Istana Kekaisaran. Tidak lama setelah Grand Heaven Master mencapai terobosannya, orang-orang dari domain abadi-abadi diguncang lagi oleh dinasti Ark Emperor ketika kesengsaraan surgawi Raja Hantu Raksasa datang. Tidak seperti Grand Heaven Master, Raja Hantu Raksasa telah mendorong maju terlalu gegabah, dan ketika kesengsaraannya dimulai, menjadi jelas bahwa dia ditakdirkan untuk gagal. Raja Hantu Raksasa tahu itu, tetapi yakin bahwa Bai Xiaochun tidak akan membiarkan itu terjadi. Pertama Grand Heaven Master turun tangan untuk membantu, dan bahkan Gong Xunwan membantu. Akhirnya, ketika itu tidak cukup, Bai Xiaochun menghela nafas dan melakukan gerakan mantra tangan kanan, menyebabkan paramita lili merah muncul. Setelah bunga memasuki tubuh Giant Ghost King, efek kesusahan dari kesengsaraan dipindahkan ke Bai Xiaochun. Karena bantuan itu, kesusahan Raja Hantu Raksasa menjadi jauh lebih mudah. Dan dengan demikian, meskipun hampir terbunuh, Raja Hantu Raksasa melewati kesengsaraannya. Ketika suara Bunda Abadi berbicara kepada semua makhluk hidup, Raja Hantu Raksasa berjuang untuk berdiri, melemparkan kepalanya ke belakang, dan tertawa terbahak-bahak. Dinasti Ark Emperor memiliki celestial lain. Bab 1223, Bai Xiaochun yang frustrasi. Mulai sekarang, dinasti Ark Emperor akan memiliki 3 celestial. Meskipun itu masih tidak sebanyak 2 dinasti kekaisaran lainnya, mereka sekarang mengejar ketinggalan. Ketika gesekan skala kecil muncul, itu tidak akan selalu menjadi tanggung jawab Gong Xunwan untuk menangani masalah. Grand Heaven Master dan Giant Ghost King sekarang bisa bergabung dengan pertempuran. Lebih lanjut, setelah menemukan betapa berharganya masa depan Bai Xiaochun.
Grand Heaven Master menciptakan seluruh rangkaian rencana yang akan memuncak pada Raja Juara Perang dan pakar setengah dewa lainnya yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi Celestial. Dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Jelas, ketika sampai pada kekuatan tempur Celestial tidak akan lama sebelum dinasti Arch Emperor berada dalam posisi yang sangat baik. Terlepas dari pengetahuan itu, hanya ada sedikit yang bisa dilakukan oleh dua dinasti lainnya tentang situasi ini. Dalam ketakutannya, Saint Emperor memilih untuk mencoba mempertahankan hubungan terbaik dengan Bai Xiaochun, sedangkan Vile Emperor pergi ke meditasi terpencil. Meskipun ancaman yang meningkat dinasti Kaisar Agung berpose dalam domain abadi-abadi, tidak ada dampak negatif. Mereka hanya terus tumbuh dalam hal kekuatan dan kemuliaan. Itu adalah dorongan besar bagi para dewa yang saat ini bekerja menuju terobosan. Mereka semua menjadi gila dalam kultivasi mereka, dibantu oleh Grand Heaven Master dan Bai Xiaochun, dan pil obat yang mereka berikan. Kemajuan mereka cepat untuk sedikitnya. Ketika dinasti Arch Emperor terus tumbuh dan berkembang, 5 tahun berlalu. Pada titik ini, Bai Dabao dan Bai Xiao Xiao keduanya berusia 7 tahun. Mereka adalah anak-anak yang cantik, dengan lesung pipit menawan yang muncul setiap kali mereka tersenyum atau tertawa. Mata Bai Xiao Xiao sangat cerah, dan dari penampilan, dia akan sangat menarik ketika dia tumbuh dewasa. Adapun Bai Dabao, dia murni dan adil, dan memiliki udara yang keras kepala padanya. Semua orang di Arch Emperor City mencintai anak-anak, dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka dipilih dari surga. Istana Kekaisaran adalah taman bermain mereka, dan mereka terus-menerus dikejar-kejar oleh penjaga khusus dan pembudidaya wanita. Yang selalu mengatakan kepada mereka untuk memperlambat dan berhenti berlari. Anak-anak telah dilahirkan dengan bakat alami yang mengejutkan, sampai pada titik di mana bahkan Grand Heaven Master terkejut. Pada saat mereka berusia 7 tahun, mereka sudah memiliki basis budidaya formasi inti. Dan Bai Xiao Xiao, yang merupakan kakak perempuan, berada di formasi inti akhir. Ketika sampai pada kekuatan tubuh jasmani, Bai Xiao Xiao agak biasa, tetapi Bai Dabao telah mencapai level jiwa baru lahir. Dari segi kepribadian, keduanya tidak terlalu mirip Bai Xiaochun. Bai Xiao Xiao memiliki temperamen yang berapi-api, sedangkan Bai Dabao impulsif, dan sepertinya tidak sedikit pun takut mati. Bahkan, dia ingin tahu tentang segala hal, dan suka menantang orang untuk berkelahi. Bai Xiaochun memperhatikan hal-hal ini sejak awal, dan mencoba memperbaiki perilaku bandel mereka. Sayangnya, tidak ada bujukan dalam hal apapun yang berguna. Tidak ada anak yang takut padanya. Sebaliknya, mereka takut pada Song Junwan dan Zhou Zimo. Dan Bai Dabao, yang tidak takut pada hal lain di dunia, sangat takut pada kakak perempuannya. Di lokasi terpencil di dalam Istana Kekaisaran, Bai Xiao Xiao saat ini menatap Bai Dabao dengan marah. Ini semua salahmu Dabao. Bai Dabao berdiri di sana, kepalanya tergantung, tidak berani menjawab. Sejak kecil sampai sekarang, ketika dia berusia 7 tahun, dia selalu menderita di tangan saudara perempuannya. Dia selalu mendapat ujung pendek tongkat. Ketika mereka berdua menyebabkan masalah, itu selalu berakhir dengan kesalahannya, dan ketika mereka melakukan sesuatu yang patut dipuji, saudara perempuannya mengambil pujian. Dari sudut pandang orang tua mereka, dia menawan dan patuh, tetapi baginya, dia adalah tiran yang lengkap dan total. Yang diperlukan hanyalah baginya untuk mulai menangis, dan orang tua mereka akan bergegas menghiburnya. Sementara itu, dia akan dipaksa berdiri di sana, tertegun tetapi keras kepala ketika orang tuanya memarahinya. Di satu sisi, Bai Dabao mengagumi saudara perempuannya, tetapi di sisi lain, ia takut padanya. Pada saat yang sama, dia mencintainya. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang baru dan enak untuk dimakan, atau sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, dia akan selalu memikirkannya terlebih dahulu. Berkat godaannya, dia menganggapnya sebagai saudara perempuan terbaik di seluruh dunia. Apakah Anda tahu berapa lama saya sampai pada rencana ini? Bai Xiao Xiao berkata dengan marah. Apakah kamu tahu berapa banyak persiapan yang dibutuhkan? Dan Anda benar-benar muncul terlambat dengan waktu seharga tongkat dupa. Jika ini tidak berhasil, Dabao, maka saya pasti akan memukul Anda. Petik 2. Aku ditahan oleh ibuku.
kata Bai Dabao, hampir pelan. Aku pasti akan berusaha ekstra keras kali ini, oke. Bai Xiao Xiao mengangguk dengan tegas sebagai jawaban. Melambaikan tangannya, dia menghasilkan buah abadi yang berdenyut dengan begitu banyak energi spiritual, itu jelas luar biasa. Mata Bai Dabao langsung melebar. Dia tahu bahwa makanan abadi yang disediakan oleh ayahnya selalu sangat bermanfaat bagi tubuh kedagingan. Dan sayangnya, dia tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk makan makanan seperti ini. Ketika Bai Xiao Xiao melihat ekspresi antisipasi di wajah kakaknya, dia tersenyum. Ini, kamu ambil. Saya tidak berlatih kultivasi tubuh jasmani, jadi ini akan membantu Anda lebih dari saya. Petik 2. Mengangkat kepala saudaranya, dia menyerahkan buah itu kepadanya. Bai Dabao dengan penuh semangat meraihnya dan menyerangnya dengan sekali gigitan. Lalu dia memukul dadanya. Jangan khawatir, Kak. Saya pasti akan menangkap Anda, hewan peliharaan yang benar-benar hebat kali ini. Petik 2. Alis melonjak gembira, Xiao Xiao melanjutkan untuk menyeret Dabao melalui istana ke satu lokasi terpencil tertentu. Di sana, dia membuat bendera kecil dari tasnya yang dipegangnya, yang dia lambaikan di udara, menciptakan awan kecil tempat mereka berdua melompat. Kemudian, awan melanjutkan untuk menerbangkan mereka keluar dari istana. Tentu saja, istana kekaisaran dikunci ketat oleh formasi mantra yang kuat. Namun, formasi mantra rentan terhadap orang-orang yang akrab dengan operasi mereka. Dan Bai Xiao Xiao adalah sesuatu yang jenius ketika datang untuk mengejar formasi. Setelah banyak belajar, dia telah mengidentifikasi kelemahan, dan membuat bendera kecil ini untuk bisa melewatinya. Rupanya, ini bukan pertama kalinya mereka berdua melakukan ini. Hampir segera setelah mereka menghilang, seseorang keluar dari udara tipis di tempat yang mereka tinggalkan. Adalah Lu Yuntao, mitra Daois Master Dewa Diviner, yang diam-diam mengawasi anak-anak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghilang. Lu Yuntao sejak itu secara resmi menjadi warga negara dinasti Ark Emperor, dan sebagai salah satu dari sedikit dewa wanita, telah ditugaskan untuk mengawasi pelayan istana. Ketika Dabao dan Xiao Xiao bertambah tua dan semakin nakal, dan berusaha keras untuk keluar dari istana, Lu Yuntao juga berusaha lebih keras untuk menjaga mereka tetap aman. Tidak peduli berapa kali Song Junwan dan Zhou Zimo menceramahi anak-anak, Xiao Xiao dan Dabao tidak pernah mendengarkan, dan selalu berhasil menemukan cara baru untuk menyebabkan kerusakan. Bagi Xiao Xiao dan Dabao, dataran bergulir dan hutan tanpa akhir di luar Ark Emperor City adalah taman bermain yang sempurna. Dan banyak binatang buas yang mengintai di sana adalah mangsa yang sempurna. Sekitar malam hari, Xiao Xiao bersorak dan Dabao terengah-engah ketika mereka menyeret anakonda besar kembali ke istana kekaisaran. Dulunya itu adalah gambar keganasan, tetapi sekarang ditutupi dengan luka. Dan setiap kali ia berjuang, Dabao akan meninju atau menendang dengan kejam, sampai akhirnya hanya gemetar ketakutan. Jika kamu berani bertingkah, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Teriak Dabao. Perlakukan dirimu dan jadilah hewan peliharaan yang baik untuk adikku. Jangan khawatir, dia akan menjagamu dengan baik. Setelah tiba di istana, mereka menggunakan bendera Xiao Xiao untuk mendapatkan diri mereka sendiri dan ular kembali ke dalam. Mereka berdua yakin bahwa tidak ada yang lebih bijak, tetapi kenyataannya adalah bahwa Bai Xiaochun telah menonton sepanjang waktu melalui akal ilahi. Fakta bahwa, pada usia yang begitu muda, mereka benar-benar pergi untuk menangkap makhluk yang menakutkan menyebabkan kerutan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang apa yang akan terjadi akibat bencana jika mereka terus melakukan hal-hal seperti itu. Aku tahu mereka agak ceroboh, tapi aku tidak percaya mereka benar-benar keluar dan menangkap ular seperti itu. Saya bahkan tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang begitu berbahaya ketika saya berusia 7 tahun. Mendengus dingin, dia memutuskan untuk pergi mengajar anak-anak pelajaran besar. Lenyap dari kamar pribadinya, ia keluar dari udara tipis tepat di depan Xiao Xiao dan Dabao. Jika Song Junwan atau Zhou Zimo muncul, Dabao akan segera mulai menggigil ketakutan. Tetapi mengingat itu hanya ayahnya, dia sama sekali tidak takut. Dia bahkan melotot sedikit ke Bai Xiaochun. Dari samping, Xiao Xiao tersenyum padanya dengan menawan. Ayah, katanya, bergegas maju untuk memeluknya.
Suaranya menghilangkan sekitar 70% amarah Bai Xiaochun, tetapi dia masih berusaha terlihat marah. Menjentikkan lengan bajunya, ia meluncurkan pidato cepat, "Xiao Xiao, Dabao, Anda tidak dapat melakukan hal-hal seperti ini. Kamu dengarkan ayahmu. Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Anda tidak bisa gegabah. Anda hanya memiliki satu kehidupan, dan Anda tidak boleh mengambil risiko itu. Lihat saya. Begitulah cara saya menjalani hidup saya. Dan itulah satu-satunya alasan saya masih ada sampai sekarang, masih bekerja untuk hidup selamanya. Jika aku impulsif seperti kalian berdua, aku akan kehilangan hidup malangku sejak dulu." Petik 2. Sebagai tanggapan, Xiao Xiao cemberut, dan Dabao menginjak kakinya dengan marah. "Aku benar-benar tidak setuju, ayah," kata Dabao. "Jika ada yang menghalangi jalanku, aku baru saja memukul mereka. Apa gunanya mempersulit semuanya?" Bab 1224, Jangan takut, ayah. Bai Xiaochun sudah merasakan sakit kepala datang. Selama bertahun-tahun ia berulang kali mencoba memperbaiki pandangan hidup putranya yang salah, tetapi tidak pernah berhasil. Xiao Xiao sedikit lebih mudah dihadapi, Dabao benar-benar sakit kepala, dan ular besar ini bahkan lebih membuktikan betapa beraninya dia. Dan Bai Xiaochun telah mendengar banyak cerita lain tentang hal-hal yang telah dilakukan Dabao, hal-hal yang dia tidak akan berani lakukan pada usia itu. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, hantu dan jiwa secara bertahap menjadi lebih umum, mungkin karena munculnya dinasti Ark Emperor. Namun Dabao hanya pergi dan menangkap beberapa untuk dirinya sendiri. Dia bahkan telah menangkap mata-mata yang dikirim oleh dinasti Kaisar-Kaisar dan dinasti Sein Kaisar. Dan sekarang dia telah pergi dan menangkap seekor ular raksasa. Seolah-olah kedua anak ini benar-benar mencintai hantu, ular, dan sejenisnya. Mereka tampaknya tidak takut pada apapun di surga dan di bumi. Dan Dabao tampaknya melompat pada kesempatan untuk memukul siapapun yang menyinggung perasaannya. Pada lebih dari satu kesempatan, Bai Xiaochun telah benar-benar memindai dia dengan akal ilahi untuk memastikan dia benar-benar anaknya sendiri. Kalau bukan karena fluktuasi dalam darahnya yang mengkonfirmasi dia, Bai Xiaochun sebenarnya akan curiga sebaliknya. Ular besar yang ditangkap Dabao sebenarnya memiliki basis budidaya yang tinggi, dan telah mengembangkan kecerdasan bertahun-tahun yang lalu. Karena beberapa jenis buah-buahan tertentu yang telah dikonsumsi, ia juga memiliki indera ilahi yang sangat kuat. Melihat bahwa Ark Emperor tampaknya berbicara untuk itu, dengan gugup mengirimkan akal ilahi untuk mencoba memohon belas kasihan. Namun, begitu itu terjadi, Dabao memperhatikan. "Hei!" teriaknya. "Beraninya kau mengganggu orang dewasa ketika kita berbicara. Apa kamu hanya ingin dipukuli?" Mata bersinar dengan cahaya ganas, dia meninju dan menendang ular beberapa kali. Ular itu menjerit ketakutan dan terhina, tetapi tidak bisa melakukan satu hal pun. Bai Xiaochun memandang, menghela nafas. "Dabao," katanya, merasa sedikit kasihan pada ular itu. Dengan sangat khawatir tentang perilaku yang tidak pantas, dia hanya mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya, dan apakah dia harus mulai bertindak lebih ketat. Ketika Xiao Xiao bergegas dan menarik Dabao kembali. "Dabao, kamu seharusnya menghargai makhluk kecil seperti itu. Anda tidak bisa memukulnya." Suara Xiao Xiao hangat dan lembut, sangat menyenangkan di telinga. Namun, itulah yang paling ditakuti Dabao pada saudara perempuannya. Bahkan, dia sering lebih takut padanya daripada ibunya sendiri. Karena itu, dia segera mundur dan berdiri di sana dengan patuh. Menanamkan tangannya di pinggulnya, Xiao Xiao berkata, "Dan kamu seharusnya tidak berbicara dengan ayah seperti itu, Dabao. Dia bekerja sangat keras untuk memberi kita kehidupan yang bahagia dan damai. Kamu minta maaf saat ini juga." Petik 2. Ketika Bai Xiaochun melihat semua ini terjadi, hatinya semakin melunak dan dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa anak perempuan adalah yang terbaik. Dia memikirkan bagaimana, bahkan sebagai bayi yang baru lahir, dia akan selalu tertawa ketika dia menggendongnya, dan itu menimbulkan kehangatan di hatinya. Bahkan ketika kehangatan itu muncul, Xiao Xiao terus memarahi Dabao dengan keras. "Dabao, kamu tahu bahwa ayah tidak pernah seberani ini. Dia seperti itu bahkan ketika dia masih kecil. Dia takut mati, dan kamu pergi dan membawa ular raksasa untuk menakuti dia.
Petik 2 titik titik. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia melihat putrinya dengan keras memarahi putranya. Dia bahkan mulai sedikit pusing. Sama seperti dia telah merenungkan bagaimana memberikan pendidikan kehidupan yang tepat untuk anak-anaknya, Xiao Xiao menuduh Dabao menggunakan ular itu untuk mencoba menakut-nakuti dia. Bai Xiaochun hanya terpana. Xiao Xiao, katanya, kamu. Sebelum dia bisa selesai, Xiao Xiao menoleh untuk menatapnya, senyum menawan dan polos di wajahnya saat dia berkata, ayah. Kakek King Hou memberitahuku semua tentang ular-ular yang sangat membuatmu takut ketika kamu masih kecil. Sejak saat itulah Anda takut akan 3 hal dalam hidup, kematian, hantu, dan ular. Jangan takut ayah, aku akan mengajari Dabao pelajaran yang tidak akan dia lupakan karena ini. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia berbalik ke Dabao, yang berdiri di sana, kepalanya menunduk. Dabao, ini sangat salah. Dengarkan aku. Jika Anda pernah mencoba menakuti ayah kami lagi, saya akan mengalahkanmu. Petik 2 titik titik. Terlihat sangat terhina, Dabao cemberut dan diam-diam berkata, aku tidak akan menakuti ayah lagi, Kak. Bai Xiaochun sekarang benar-benar terpesona. Itu seperti putrinya yang bisa langsung mengisi langit biru dengan awan gelap. Dari samping, Lu Yuntao kesulitan menahan tawa. Ingin menangis, tetapi tidak menemukan air mata untuk ditumpahkan, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia benar-benar harus membuktikan dirinya sebagai figur otoritas kebapaan. Mencoba terdengar sesedam mungkin, dia berkata, Xiao Xiao, apa yang kamu katakan sekarang benar-benar salah. Sambil memukul dadanya, dia melanjutkan ayahmu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Xiao Xiao tersenyum manis dan memeluk kakinya. Menatapnya, dia berbicara dengan nada yang sangat menghibur. Ayah, jangan takut. Dabao tidak memahami hal-hal ini, tetapi saya akan mengajarinya. Ngomong-ngomong, kita berdua sudah lama memutuskan bahwa sebelum kita tumbuh dewasa kita akan memastikan untuk menangkap semua ular dan hantu di dinasti Ark Emperor. Pada saat kita dewasa, kita semua sudah beres. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menakuti Anda, ayah. Jangan khawatir, Dabao dan saya di sini untuk membuat Anda tetap aman. Xiao Xiao tampaknya benar-benar tulus dalam semua yang dia katakan, sampai-sampai hati Bai Xiaochun bergetar sebagai tanggapan. Sedangkan untuk Dabao, sepertinya butuh sedikit usaha, tetapi dia juga mengangguk dan berkata, ayah, aku tidak yakin mengapa kamu takut ular dan hantu, tetapi sis benar. Mulai sekarang, Anda tidak perlu takut. Kami berdua di sini untuk membuat Anda tetap aman. Kami tidak akan membiarkan ular atau hantu menakuti Anda. Petik 2 titik titik. Apa yang dikatakan kedua anak itu sebenarnya adalah kebenaran. Meskipun mereka sering menyelinap keluar dari istana karena mereka pikir itu menyenangkan, alasan sebenarnya adalah cerita yang dikatakan Li Qinghou kepada mereka tentang masa lalu Bai Xiaochun. Setelah mendengar tentang hal-hal yang membuatnya takut, mereka memutuskan bahwa itu adalah misi mereka untuk menjaganya tetap aman. Mendengar anak-anak berbicara dengan cara yang sepenuh hati menyebabkan senyum Lu Yuntao memudar, membuat matanya berkilau karena emosi. Bai Xiaochun sama-sama tersentuh. Sambil mendesah pada realisasi apa yang sedang terjadi, ia memutuskan bahwa sekarang bukan saatnya untuk mencoba mendidik anak-anaknya. Menyibak rambut mereka, dia berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia melihat ke belakang. Kakekmu King Hou sebenarnya salah. Yang benar adalah ayahmu tidak takut pada ular atau hantu. Dia sebenarnya sangat berani. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar suara tenggorokan dibersihkan di belakangnya. Berbalik, dia menemukan Song Junwan dan Zhou Zimo mendekat, senyum misterius di wajah mereka ketika mereka memandangnya. Tiba-tiba merasa malu, dia datang dengan alasan cepat untuk pergi. Setelah kembali ke ruang meditasi pribadinya, ia duduk dan memikirkan kembali pembicaraan itu. Meskipun dia masih tersentuh, dia juga khawatir, dan tidak yakin apa yang harus dilakukan mengenai situasi itu. Saya kira saya tidak bisa memaksa mereka untuk mengubah kepribadian mereka. Mereka perlu menempuh jalan mereka sendiri, dan membuat masa depan mereka sendiri. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Dia tersenyum. Senang memiliki seseorang yang mencoba membuat Anda tetap aman, terutama ketika itu adalah putra dan putri Anda sendiri.
Mengambil napas dalam-dalam, dia memejamkan mata dan mulai melakukan lebih banyak janji tentang nyala api 23 warna. Setelah bertahun-tahun ia habiskan melakukan penelitian dan penelitian, ia telah mencapai tingkat pencerahan sekitar 90%. Sekarang, dia hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian dan perbaikan kecil. Dia yakin bahwa tidak lama lagi dia akan menyempurnakan formula untuk nyala api 23 warna. 1 tahun berlalu, dan formula itu selesai. Dia membuka matanya dengan bersemangat dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan banyak jiwa meletus dari tasnya. Namun, saat itulah dia merasakan sesuatu yang sangat aneh dari arah kediaman resmi Gong Sun Wan. Aura itu, ada yang salah. Bab 1225, terima kasih, sayang. Sumber aura itu adalah gua abadi Gong Sun Wan. Bai Xiaochun awalnya diharapkan untuk mendeteksi aura terobosan. Lagi pula, setiap kali dia menghabiskan waktu dalam meditasi terpencil, dia kadang-kadang mengirim indera ilahi ke Ark Emperor City untuk memeriksa beberapa hal. Dan selama bertahun-tahun sekarang, Gong Sun Wan berharap untuk menerobos ke pertengahan alam surgawi. Fakta itu bukan rahasia, itu diketahui Bai Xiaochun, Grand Heaven Master, dan bahkan yang lainnya. Jika Bai Xiaochun tidak membantu Gong Sun Wan yang menggantikan Gong Sun Wan, maka dengan memberikan sumber daya yang telah ia bangun, ia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencapai terobosan semacam itu. Seluruh waktu Gong Sun Waner berada di dinasti Ark Emperor, dia berada di pengasingan. Meskipun dia telah sepenuhnya menyerap Ghost Mother, itu hanya langkah pertama. Dan terlepas dari kenyataan bahwa kesadaran Ghost Mother hilang, masih ada bagian dari dirinya yang tersisa. Segera setelah Bai Xiaochun merasakan aura, dia menyadari bahwa selain tanda-tanda terobosan yang akan terjadi, ada juga fluktuasi yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berjuang untuk bangkit. Dan Bai Xiaochun mengakui fluktuasi itu, mereka milik Ghost Mother. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang menyulap api, jadi dia menjentikan lengan bajunya untuk mengumpulkan semua jiwa, dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya berada di dalam gua abadi Gong Sun Wan. Di sana dia duduk, gemetar, matanya tertutup rapat. Kabut berputar di wajahnya, sebagian hitam, sebagian putih. Kabut hitam tampaknya sedang dalam proses mengonsumsi kabut putih, dan berhasil. Jelas, warna hitam itu mewakili Ghost Mother, dan putih melambangkan Gong Sun Waner. Saat ini, Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang di dinasti Ark Emperor yang menyadari apa yang terjadi, dan juga satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Gong Sun Waner. Yah, itu baik-baik saja, pikirnya. Saya akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk benar-benar menghancurkan ibu hantu, dan memberikan kendali penuh Gong Sun Wan. Dengan begitu, bahkan jika dia perlu dibangkitkan dengan dausitnya, dia masih akan kembali sebagai dirinya sendiri. Setelah diserap, tanda Ghost Mother masih ada, dan karena dia masih bagian dari Gong Sun Waner, Bai Xiaochun akan tidak bisa menghapusnya bahkan jika dia mau. Itu akan menyakiti Ghost Mother, tetapi juga akan menyakiti Gong Sun Waner, mungkin tidak dapat dikembalikan lagi. Sekarang, Ghost Mother memanfaatkan momen kritis ini dalam terobosan Gong Sun Wan untuk mencoba mengalahkannya. Namun, itu juga memberi Bai Xiaochun peluang langka. Mendengus dingin, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, kemudian mengirim beberapa perasaan ilahi mengalir ke lautan kesadarannya. Air di sana hitam dan putih, dengan sisi hitam menggelegak dan bergolak saat berusaha membanjiri sisi putih. Hanya nyaris tidak terlihat di dalam air laut hitam itu adalah wajah yang menyerupai Gong Sun Waner, tetapi lebih ganas, dan terbakar dengan ki hantu. Itu tidak lain adalah kesadaran Ghost Mother. Tidak ada wajah yang terlihat di sisi putih, seolah-olah kesadaran Gong Sun Wan sudah hilang. Perasaan ilahi Bai Xiaochun muncul tepat di dalam air laut hitam, di tengah gemuruh-gemuruh. Bai Xiaochun, Ghost Mother berteriak dari dalam air hitam. Pada saat yang sama, air mulai naik, berubah menjadi raksasa besar. Dipenuhi amarah, dia mengulurkan tangan ke Bai Xiaochun, berharap untuk menghancurkannya dan mengkonsumsi akal ilahinya. Ini bukan kasus Ghost Mother mengabaikan ketinggian langit dan luasnya bumi. Dia telah dalam kondisi tidur lama, dan meskipun telah mengkonsumsi banyak kesadaran Gong Sun Wan, belum menembaki jiwanya yang sebenarnya. Dengan demikian, Ghost Mother tidak tahu bahwa Bai Xiaochun sudah menjadi Ark Emperor.
Kamu digigit sedikit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Jawab Bai Xiaochun, menatap Ghost Mother dengan dingin. Kemudian dia mengulurkan tangan, melepaskan tinju kaisarnya yang tak berujung. Dia tidak menggunakan Sovereign Fist-nya, karena itu tidak perlu. Bahkan tetap saja, itu menyebabkan gelombang besar bergulir di lautan kesadaran. Itu. Wajah Ghost Mother jatuh ketika dia mundur. Namun, dia bergerak terlalu lambat, dan Kaisar yang bayangan bergabung dengan Bai Xiaochun untuk menyerangnya dengan kekuatan yang mengguncang-guncang. Suara gemuruh yang memekakan telinga bisa terdengar. Ini adalah lautan kesadaran Ghost Mother, dan dia memiliki keuntungan, karena baru saja mengkonsumsi Gongsun Wan'er, memberinya kemampuan untuk melepaskan kekuatan dari realem surgawi pertengahan. Meskipun begitu, ketika menghadapi kekuatan basis kultivasi seperti ini, dia dikalahkan seketika. Ghost Mother berteriak ketika sosok raksasa yang terbuat dari air hitam runtuh, dan kesadarannya hancur menjadi ribuan hantu jahat yang mulai melarikan diri ke segala arah. Bai Xiaochun mengabaikan mereka, jika dia mau, dia bisa melacak mereka dengan sedikit usaha. Tetapi yang paling penting adalah menemukan jiwa sejati Gongsun Wan. Dia sudah bisa mengatakan sebelumnya bahwa Ghost Mother telah menghabiskan banyak kesadaran Gongsun Wan, tetapi bukan jiwa sejatinya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya begitu saja. Dengan kesadaran Ghost Mother telah hancur, laut di bawahnya tidak hitam, tetapi hampir transparan. Tanpa ragu-ragu, dia menembak jatuh ke dalamnya dan mengirim akal ilahi untuk mencari Gongsun Wan'er. Kadang-kadang dia akan bertemu dengan hantu-hantu jahat yang merupakan fragmen dari kesadaran Ghost Mother, yang akan dihancurkannya dan diumpankan kembali ke lautan kesadaran. Tidak butuh waktu lama sebelum akal ilahinya mengunci sesuatu di dasar laut, pedang besar. Bai Xiaochun segera mengenalinya. Itu adalah pedang yang jatuh dari alam Heavenspan, yang pernah menjadi milik berharga Gu Tianjun. Itu tampak persis sama dengan Bai Xiaochun mengingatnya, dan dia bahkan bisa melihat celah dan retakan pada permukaannya, di mana adalah jurang pedang jatuh. Dia bergerak dengan kabur, muncul di sebelah pedang. Saat ini, perasaan yang dia dapatkan dari pedang sangat berbeda dari kembali ketika dia berada di tahap Qi kondensasi, berkelahi dengan Song Ke atas energi surgawi. Mendorong pikiran seperti itu ke samping, dia mendekati salah satu celah dan memasuki jurang pedang jatuh. Di dalamnya ada kabut tebal, dipenuhi dengan tangisan melolong yang mengingatkannya pada Bane Soul masa lalu. Mengabaikan tangisan seperti itu, ia mengikuti sensasi yang ia terima melalui indera ilahinya sampai ia mencapai lembah yang dipenuhi kabut. Setelah memasuki lembah, dia menghela nafas lega melihat seorang gadis kecil yang gemetaran meringkuk di sudut yang jauh, mengenakan pakaian putih panjang. Gadis kecil itu adalah jiwa sejati Gongsun Wan'er. Rupanya, setelah kehilangan banyak kesadarannya, ia juga kehilangan sebagian besar ingatannya. Dia juga sangat lemah. Ketika dia merasakan Bai Xiaochun, dia mendongak ketakutan di matanya. Sayang, apakah kamu akan memakanku? Bai Xiaochun menghela nafas, segera mengasihani dia. Sambil menggelengkan kepalanya, dia perlahan mendekat, lalu gadis itu melingkarkan tangannya di kakinya. Ada banyak hantu di sana, sayang. Sangat menakutkan. Mengapa kamu tidak bersembunyi di sini bersamaku? Petik 2. Jongkok, dia menatapnya, matanya lembut ketika dia berkata, jangan takut, Wan'er. Biarkan aku mengeluarkanmu dari sini, oke? Petik 2. Dia menggigil, ingatan mulai mengalir kembali ke pikirannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia secara naluriah mempercayai pemuda ini. Sesaat berlalu, dan dia mengangguk. Namun, dia mencengkeram tangannya dengan erat, dan jelas tidak mau melepaskannya. Memegang tangannya, dia membawanya keluar dari pedang-pedang jatuh. Begitu mereka muncul kembali di lautan kesadaran, banyak hantu jahat tiba-tiba menjadi gila, dan mulai terbang ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Tetapi dengan Bai Xiaochun di sana, mereka tidak memiliki harapan untuk memakannya. Ketika mereka sudah dekat, mereka menjerit dan hancur. Tak lama, dia elah menghancurkan mereka semua. Dengan masing-masing yang menghilang, kesadaran Gongsun Wan mulai kembali padanya. Segera, dia menutup matanya. Namun, tangannya terus mencengkeram tangan Bai Xiaochun dengan erat. Bai Xiaochun masih khawatir. Mengirimkan rasa ilahi keluar, dia mengkonfirmasi kembali bahwa semua jejak Ghost Mother telah hancur total.
Sambil tersenyum, ia mengirim indera ilahi kembali ke tubuhnya. Di kamar Gong Sun Wan, dia menggigil saat bangun. Menjangkau, dia menyentuh bagian atas kepala Gong Sun Wan dengan jari telunjuknya dan dengan lembut didorong ke bawah. Saat dia menariknya, Gong Sun Wan tiba-tiba meraih dan menggenggam tangannya. Bulu matanya berkibar, dan dia perlahan membuka matanya. Sambil tersenyum hangat, dia berbicara, nada sedikit menggoda dalam suaranya. Terima kasih, sayang. Bab 1227, Lampu Putih. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Cahaya lembut mengelilingi kipas saat menembak menembus kegelapan bertinta. Saat melewati, jejak bercahaya menyebar di belakangnya, membuatnya tampak seperti bintang jatuh. Bai Xiao Chun duduk bersila di lengan Sultan, di hadapan kipas. Sesekali, dia akan membuka matanya dan melihat ke dalam kekosongan, matanya berbinar. Hampir seperti hitam adalah satu-satunya warna di sini. Namun, selama 10 tahun ia telah menghabiskan melintasi kekosongan, ia kadang-kadang menemui reruntuhan atau puing-puing, dan mengumpulkan banyak jiwa. Meskipun dia ingin mencapai tujuannya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membuat segalanya berjalan lebih cepat. Selanjutnya, kipas itu jelas mengikuti kursus tertentu. Meskipun dia bisa mengubah kecepatannya, dan untuk sementara membuatnya bergerak ke arah lain, itu akan selalu kembali ke jalur sebelumnya pada akhirnya. Mengingat dia tidak memiliki tujuan khusus, dia akhirnya menyerah menyesuaikan arah, dan membiarkannya terbang sesuai keinginan. Ketika hal itu terjadi, dia duduk di sana bersila, bermeditasi, dan mengerjakan formula untuk nyala api 25 warna. Bai Xiaoqi menjaganya sepanjang waktu, sampai Bai Xiaochun akhirnya mulai mempertimbangkan untuk membiarkannya mengubah namanya. Bai Xiaoqi sangat gembira tentang hal itu. Lebih jauh lagi dia sudah terbiasa menyanjung Bai Xiaochun, ke titik di mana itu hampir menjadi insting sekarang. Saat ini, dia berdiri di belakang Bai Xiaochun, memijat bahunya dan sesekali memeriksa ekspresi wajahnya. Apakah aku mendorong terlalu keras, tuanku? Saya meneliti beberapa teknik pijat baru-baru ini yang ingin saya coba. Petik 2. Bai Xiaoqi sangat senang dengan tingkat Ingratiating. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan membalas Bai Xiaoqi dengan senyum, yang akan membuat robot semangat kecil bersemangat untuk sepanjang hari. Saat ini, hanya mungkin untuk memanggil satu budak Arcayan. Tapi sekarang, jangkauan budak Arcayan tidak terbatas pada dunia wajah penggemar. Dia sekarang bisa meninggalkan dunia itu untuk berdiri di permukaan kipas. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan kipas, itu membuatnya jauh lebih mampu mempertahankannya. Jika Kaisar Vile entah bagaimana berhasil menemukan mereka sekarang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Adapun untuk berurusan dengan kekuatan mengancam yang mereka temui, kipas memiliki banyak pertahanan sendiri, semuanya cukup tangguh. Bahkan, selama 10 tahun terakhir itu telah menghancurkan puing atau puing lebih dari 1 kali. Dan dengan demikian, perjalanan Bai Xiaochun melalui kekosongan terus berlanjut. 3 tahun lagi berlalu. Dia sekarang hampir selesai dengan penelitiannya menjadi nyala api 25 warna. Mempertimbangkan jumlah jiwa yang telah dia kumpulkan, dia dapat melakukan 2 tes, yang keduanya gagal. Suatu hari ketika dia duduk di sana bersila dalam meditasi, sebuah getaran melewatinya. Biasanya, ia menghabiskan waktunya dengan akal ilahinya menyebar untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya dalam kehampaan. Saat ini, matanya terbuka, dan mereka bersinar terang saat dia bergegas ke ujung kipas untuk melihat ke dalam kegelapan. Bai Xiaoqi memperhatikan apa yang terjadi, dan muncul di sebelahnya, di mana dia juga melihat dengan penuh kegembiraan ke dalam kekosongan. Di sana, jauh di kejauhan, ada titik cahaya putih. Ketika semakin dekat, jelas bahwa itu adalah lampu besar. Ketinggiannya 3000 meter, dan sepertinya hanya mengambang di sepanjang kekosongan. Pada titik tertentu, mata Bai Xiaochun melebar ketika ia menyadari bahwa lampu itu diikuti oleh jiwa yang tak terhitung banyaknya. Dari apa yang dia tahu, pasti ada ratusan demi ratusan juta dari mereka. Mereka semua benar-benar tanpa ekspresi, dan sepertinya berdenyut dengan aura kematian. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Setelah bertahun-tahun menghabiskan perjalanan melalui kekosongan, ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat hal seperti ini. Bersemangat, ia menyebabkan kipas melambat.
Begitu banyak jiwa, serunya, menjilat bibirnya. Dalam semua tahun-tahunnya mencari jiwa, ini pasti jumlah terbesar. Apakah Anda pernah melihat yang seperti ini, Bai Xiaoqi? Tanyanya. Meskipun Bai Xiaoqi masih tidak suka namanya, dia sangat terguncang oleh apa yang dilihatnya sehingga dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya menghabiskan banyak waktu saya tertidur, Tuan, saya menghabiskan banyak waktu, bertahun-tahun terjaga. Dan saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Jiwa-jiwa itu, surga. Kemana mereka semua menuju?" Petik 2. Bai Xiaochun memandang dengan mata menyipit, itu adalah situasi yang aneh, dan dia tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu terburu-buru. Itu bahkan lebih aneh mengingat bahwa jiwa-jiwa itu tampaknya tidak memperhatikan kipas itu. Dengan hati-hati mengeluarkan perintah lain kepada kipas, dia mengirimnya mengikuti arwah, berharap untuk mengetahui kemana mereka pergi. Dia mengikuti mereka selama beberapa tahun. Pada banyak kesempatan, kipas akan berusaha untuk kembali ke lintasan utamanya. Sampai Bai Xiaochun akhirnya kehabisan kesabaran dan mulai menggunakan pil jiwa konvergensi untuk perlahan-lahan mencuri jiwa-jiwa. The Dark Concoctor telah membuat pil konvergensi jiwa siang dan malam, jadi dia punya banyak yang bisa dia gunakan. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan ratusan demi ratusan juta jiwa. Dengan begitu banyak jiwa, hanya perlu beberapa tes lagi untuk berhasil dengan nyala api 25 warna, di mana ia melanjutkan untuk meneliti nyala api 26 warna. Meskipun dia tergoda untuk membiarkan kipas angin kembali ke jalur semula, dia masih penasaran dengan tujuan akhir lampu ini. Sejauh yang dia tahu, mungkin ada lebih banyak jiwa di sana. Beberapa bulan kemudian, tujuan akhir itu mendekat. Ketika Bai Xiaochun melihat apa itu, pikirannya mulai berputar. Tepat di dalam kekosongan, di depan lampu, ada sumur besar. Itu sepenuhnya 30.000 meter, dan berdenyut dengan kabut bergelombang yang memenuhi area. Adapun lampu, itu terbang langsung ke sumur. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ia dapat dengan jelas melihat lampu-lampu lain mendekat dari arah yang acak, lebih dari 10 lampu. Dan masing-masing memasuki sumur. Begitu banyak jiwa, serunya dengan bersemangat. Namun, itu adalah pemandangan yang aneh sehingga dia ragu apakah akan mencoba menangkap jiwa atau tidak. Surga, tempat apa ini? Bai Xiaoqi berseru, jelas terpana, dan tidak tahu apa yang dia lihat. Bai Xiaochun menunggu di sana, bingung tentang apa yang harus dilakukan. Namun, ketika dia melihat lampu-lampu menghilang begitu saja ke dalam sumur, dia tidak tahan lagi. Sumur misterius ini mungkin berbahaya, katanya dengan gigi terkatup, tapi tempat ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Saya hanya akan menunggu di sini untuk lampu datang. Hanya satu, selama saya tidak mendekati sumur, saya harus baik-baik saja. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat, terutama mengingat berapa banyak jiwa yang dia butuhkan untuk melanjutkan pekerjaannya dengan nyala api berwarna 26. Mata berkedip-kedip karena kegilaan, dia duduk untuk menunggu. Setengah bulan kemudian, dia melihat lampu lain dengan malas melayang ke arah sumur. Mata berkilauan, dia mengirim kipas angin ke sana dan kemudian terbang keluar dan mulai membuang massa pil konvergens jiwa. Booming bisa didengar saat jiwa-jiwa dengan cepat dibawa pergi oleh Bai Xiaochun. Aku kaya, serunya. Bergegas kembali ke kipas, dia duduk dengan gugup untuk melihat apakah sesuatu akan terjadi. Beberapa hari kemudian, keberaniannya mulai membangun. Hahaha, bagaimanapun, tidak ada yang terjadi. Tempat ini adalah tanah yang diberkati bagi Bai Xiaochun. Dengan mata berbinar, dia memutuskan untuk menunggu lampu lain muncul. Beberapa hari kemudian, datang. Dan dengan demikian, Bai Xiaochun dengan gila mulai mengumpulkan jiwa-jiwa, benar-benar membersihkan semua lampu yang mendekat. Namun, Bai Xiaoqi sudah memiliki perasaan yang sangat buruk tentang apa yang sedang terjadi, dan sering memperingatkan Bai Xiaochun tentang apa yang sedang dilakukannya. Anda harus berhenti saat Anda berada di depan, tuanku. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Bab 1226, Perjalanan melalui kekosongan. Ada sesuatu tentang cara dia memegang tangannya, dan sesuatu tentang tatapan lembut dan senyum tipisnya, yang mengandung kemegahan yang tak terlukiskan. Entah bagaimana itu sangat menarik. Sepertinya kait yang sebenarnya menyeretnya ke arahnya.
Setelah kembali ke kamar pribadinya sendiri, dia tidak bisa berhenti memikirkan satu pertanyaan tertentu. Apakah ada yang benar-benar salah dengan terobosannya, memberi Ghost Mother kesempatan untuk bergerak? Atau, apakah Gong Sunwan melakukan semuanya dengan sengaja? Meskipun tidak ada cara baginya untuk menjawab pertanyaan, yang terakhir sepertinya kemungkinan yang sangat mungkin. Karena tidak ada cara untuk menentukan jawabannya, dia berhenti memikirkannya. Melambaikan tangannya untuk menghasilkan sejumlah besar jiwa, dia sekali lagi mulai bekerja pada nyala api 23 warna. Di semua domain abadi-abadi, dan bahkan di atasnya, nyala api 23 warna tidak pernah ada. Bai Xiaochun telah melakukan perjalanan lebih jauh di sepanjang jalan ahli nujum surgawi daripada siapapun dalam sejarah, semua berkat kejeniusan Bai Hao. Kali ini, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membentuk formula untuk nyala api 23 warna. Namun, bahkan setelah semua waktu itu, dan semua auguri, dia masih tidak cukup percaya diri untuk benar-benar mencoba menyulap nyala api. Itu diperburuk oleh kenyataan bahwa dia memiliki begitu sedikit jiwa untuk diajak bekerja sama. Sebagian besar dari mereka ia peroleh dari kipas yang berharga, dan berdasarkan perhitungannya, ia hanya punya cukup untuk 4 upaya. Jika dia gagal 4 kali berturut-turut, dia tidak akan memiliki cukup jiwa untuk melanjutkan pekerjaannya. Sisi positifnya adalah bahwa setelah berdirinya dinasti Ark Emperor, beberapa hukum alam misterius mulai berlaku yang menyebabkan wilayah yang mereka kuasai mulai berubah dengan cara yang menyerupai realm Heavenspan. Jiwa-jiwa mulai muncul di tempat terbuka, mendorong Bai Xiaochun untuk mengeluarkan dekrit dharmik bagi para peningkat semangat untuk bekerja sekeras mungkin untuk mengumpulkan mereka. Setelah waktu yang cukup berlalu, cukup banyak jiwa dikumpulkan untuk memungkinkan satu upaya lagi dalam menyulap nyala api. Hanya 5 peluang, pikirnya. Dia melihat jiwa-jiwa itu, dan kemudian memeriksa formula barunya. Akhirnya, matanya bersinar dengan tekad, dan dia melakukan upaya pertamanya pada sulap itu. Ketika jiwa-jiwa berkumpul dan mulai menunjukkan tanda-tanda terbentuk menjadi nyala api multiwarna, perhatian penuh Bai Xiaochun difokuskan pada tugas yang dihadapi. 7 hari kemudian, ekspresinya berkedip, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan. Menggunakan kekuatan basis budidayanya, ia secara paksa menekan kekuatan ledakan yang baru saja dihasilkan ketika nyala api tidak stabil. Suara ledakan terdengar ketika dia melihat api yang kacau itu perlahan memudar. Setelah itu, dia duduk di sana, jelas frustrasi, matanya merah, pikirannya berpacu ketika dia menganalisis proses untuk menentukan apa yang salah. Dia menghabiskan beberapa bulan untuk membuat janji dan analisis. Melewatkan tidur dan tugas sehari-hari lainnya, dia fokus dengan intensitas yang gila ketika dia mencoba menyelesaikan semua masalah sebelumnya. Pada saat itu, ia memulai upaya keduanya. Sayangnya, itu juga gagal. Itu sama dengan upaya ketiga dan keempatnya. Setiap kali, ia menghabiskan waktu lebih lama mencoba untuk menyempurnakan formulanya dan menyelesaikan semua masalah. Pada saat ia siap untuk upaya kelimanya, 3 tahun telah berlalu. Dabao dan Xiao Xiao nakal seperti biasa, dan dinasti Ark Emperor terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, Raja Juara Perang akhirnya menerobos menjadi Celestial. Dinasti Ark Emperor sekarang memiliki 4 langit. Sekali lagi, dinasti itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Saat itulah Bai Xiaochun memulai upaya kelimanya. Jika dia gagal, maka dia tidak akan memiliki jiwa lagi, dan siapa yang tahu berapa lama sebelum dia bisa mengumpulkan cukup untuk percobaan lain. Pada upaya kelima ini, dia yakin 70% bahwa dia akan berhasil menciptakan nyala api 23 warna. Setelah bekerja dengan presisi yang cermat dan lengkap, warna lain muncul dalam nyala api kacau di depannya. Saat itu berubah menjadi warna ke-23, aura yang tak terlukiskan muncul dari kamar pribadi Bai Xiaochun. Bahkan formasi mantra yang melindungi kamar pribadinya tidak cukup kuat untuk menahan aura itu. Bahkan, itu bahkan menerobos formasi mantra Istana Kekaisaran, serta yang menutupi kota itu sendiri. Saat aura melonjak, langit menjadi redup, dan awan bergejolak. Cahaya multiwarna memenuhi udara, sampai lautan api yang megah hadir, diisi dengan 23 warna berbeda. Itu segera menarik perhatian semua orang di daerah itu, terutama para pembudidaya dari alam Heavenspan. Mereka sangat terguncang, sensasi yang datang dari darah mereka. Itu
Berapa banyak warna itu? Surga, itu, nyala api 23 warna. Petik 2 titik titik. Teriakan takjub memenuhi Ark Emperor City, dan segera tawa Bai Xiaochun bergabung dengan mereka. Wajahnya menyala dengan kegembiraan saat dia melihat lidah api 23 warna berkedip-kedip di telapak tangannya. Itu benar-benar mustahil baginya untuk tetap tenang, karena ia merasakan bahwa, segera setelah nyala api 23 warna muncul, tanda di punggung tangannya yang mewakili Bai Hao menggigil. Api 23 warna ini akan sangat membantu Bai Hao. Mengikuti insting sendirian, Bai Xiaochun mencoba untuk tetap gemetar saat dia mengirim nyala api 23 warna ke tanda Bai Hao. Saat keduanya bergabung bersama, tanda bergetar dengan meningkatnya intensitas. Tentu saja, Bai Xiaochun merasa sangat gugup, gagasan untuk menggunakan nyala api multi-warna untuk membangkitkan Bai Hao hanyalah sesuatu yang dia hasilkan dengan spekulasi. Dia tidak punya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah idenya akan berhasil. Tapi sekarang, dari fluktuasi yang dirasakannya berasal dari sasaran, dia memiliki firasat yang kuat. Jika aku bisa mengirim api 30 warna ke tanda Haur, maka, dia pasti bisa dibangkitkan. Hanya memikirkan kembali bagaimana Bai Hao meninggal menyebabkan jantungnya sakit. Bai Hao adalah satu-satunya murid yang pernah diambilnya seumur hidupnya. Setelah api 23 warna sepenuhnya menyatu dengan tanda di tangannya, mata Bai Xiaochun bersinar dengan tekad. Sebelumnya, dia tidak memiliki bukti untuk mengkonfirmasi bahwa dia bisa menggunakan teknik sulap api untuk membangkitkan Bai Hao. Tetapi pada saat ini, dia memiliki jalan baru yang terbentang di depannya. Aku butuh lebih banyak jiwa. Katanya, ekspresi serius menutupi wajahnya. Tumpukan arwahnya telah habis dan kipas yang berharga tidak lagi memiliki jiwa di dalamnya. Namun, ada tempat yang memiliki persediaan jiwa yang tak terbatas. Dia melihat ke atas ke langit, yang dari perspektif ini tampak seperti langit berbintang, tetapi yang sebenarnya adalah kekosongan yang luas. Kekosongan gelap itu dipenuhi dengan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dan puing-puing yang tak berujung. Ia juga memiliki jiwa-jiwa yang tak ada habisnya. Pada tahun-tahun sejak ia mendirikan bangsanya sendiri, ia hanya kembali ke kipas angin beberapa kali untuk memeriksa Songke. Sekarang dia tahu bagaimana membangkitkan Bai Hao, dia membuat keputusan baru. Saya akan menggunakan kipas untuk melakukan perjalanan melalui kekosongan, menyulap api dan mengumpulkan jiwa-jiwa. Setelah saya membuat api 30 warna itu, saya akan menghidupkan kembali Haur. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, ia mengirim akal ilahi untuk memeriksa Song Junwan, Zhou Zimo, Dabao, dan Xiao Xiao. Meskipun dia akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari mereka, dia dapat kembali ke dinasti Ark Emperor kapan saja melalui teleportasi. Namun, untuk amannya, ia memutuskan untuk meninggalkan akal ilahi di belakang dalam bentuk klon, siap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga jika perlu. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang rencananya. Dia hanya menyentuh dahinya, menyebabkan tiruan keluar darinya, yang duduk bersila dan mulai bermeditasi. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia menghilang, untuk muncul kembali dalam kegelapan kekosongan, pada kipas berharga. Dia akan memulai perjalanan melalui kekosongan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Bab 1228, Dunia Kertas. Melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dia berkata, jangan khawatir. Saya punya banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Petik 2 titik titik. Dipenuhi dengan kegembiraan karena memikirkan mendapatkan begitu banyak jiwa, dia duduk untuk menunggu. Pada awalnya, lampu akan datang setiap beberapa hari. Tetapi beberapa bulan kemudian, frekuensinya turun menjadi satu setiap beberapa minggu. Akhirnya, 4 bulan berlalu di mana tidak ada lampu datang, banyak kekecewaannya. Selain itu, sumur itu sendiri mulai berkedip-kedip dengan aneh, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Dari tampilan itu akan hilang dalam sebulan. Tidak mau menyerah, Bai Xiaochun akhirnya memperbaiki pandangannya pada sumur itu sendiri. Benda ini sangat misterius. Aku ingin tahu apa itu. Dan saya bertanya-tanya kapan saya akan menemukan sesuatu seperti itu lagi. Dia benar-benar terpecah antara keinginannya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, dan ketakutannya terhadap bahaya potensial. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa, mengingat dia sudah berada di sini begitu lama tanpa melihat sesuatu yang berbahaya, dia mungkin juga melangkah lebih jauh.
Dengan itu, ia mengirim kipas lebih dekat ke sumur dan mengaktifkan kemampuan kipas untuk mengkonsumsi hal-hal lain. Jika aku bisa menyedotnya dengan baik ke dalam kipas, itu akan menjadi sempurna. Bai Xiaoqi berteriak keberatan, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengganggu. Dan dengan demikian, kipas angin langsung menghantam sumur. Anehnya, tidak ada suara gemuruh yang kuat seperti yang diperkirakan Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi. Seolah-olah sumur itu ada di dimensi yang berbeda, atau transparan, kipas angin melewatinya. Bai Xiaochun tersentak kaget, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang tidak mampu ditangani oleh kipas. Setelah melewati sumur, Bai Xiaochun melihat kembali ke sana, dan ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama tentang apa yang harus dilakukan. Dia bisa menyerah, tetapi pada saat yang sama, tidak bisa berhenti memikirkan semua jiwa yang mungkin ada di dalam sumur itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Hanya melihat sekilas ke dalam seharusnya tidak menjadi masalah. Sambil menggertakkan giginya, dia mengirim kipas angin ke pintu masuk sumur itu sendiri. Setelah mendekati, dia melepaskan kekuatan basis budidayanya, dan mengirim beberapa perasaan ilahi. Namun, sumur itu tampaknya terisolasi dari indera ilahinya, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia hanya bisa mendekati secara fisik. Tidak ada apa-apa tentang situasi yang tampak berbahaya, dan meskipun itu membuatnya menghela nafas lega, dia tidak membiarkan penjagaannya turun. Jantung berdebar kencang, dia melihat ke dalam sumur itu sendiri. Apa yang dilihatnya menyebabkan matanya melebar. Dunia yang benar-benar berbeda. Seolah-olah pintu masuk ke sumur adalah langit dunia itu. Yang lebih mengejutkan lagi, seluruh dunia tampaknya terbuat dari kertas. Tanah, gunung, sungai, bangunan, semuanya adalah kertas. Terlihat di permukaan semua kertas itu adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jumlah yang menantang apapun yang bisa dibayangkan Bai Xiaochun. Dunia tampak sangat teratur. Jiwa-jiwa secara ketat diurutkan berdasarkan tingkat dan termasuk jiwa para dewa, dan dewa langit. Bahkan ada sekelompok orang kertas berkerumun di sekitar jiwa Arcayan. Semuanya tampak benar-benar sulit dipercaya. Namun, pada saat itulah, tiba-tiba, Bai Xiaoqi berteriak, di belakangmu, Tuan. Di sana, sebelum Bai Xiaoqi bahkan bisa selesai berbicara, tangan layu mengulurkan udara tipis di belakang Bai Xiaochun, dan mendorongnya. Itu tidak bergerak sangat cepat, tetapi Bai Xiaochun bahkan tidak punya waktu untuk melihat dari balik bahunya, atau bereaksi dengan cara lain. Dan perlawanan apapun tidak ada gunanya. Kekuatan besar menghantamnya, memprovokasi jeritan kejutan saat dia didorong langsung ke dalam sumur. Pada saat yang sama, sosok menjadi terlihat, seorang wanita tua bungkuk yang memegang lampu di tangannya. Saat Bai Xiaochun jatuh ke dalam sumur, dia berdiri di ujungnya, melihat kembali ke kipas di belakangnya. Ketika Bai Xiaoqi menemukan dirinya sebagai subjek dari pandangannya, semua rambutnya berdiri tegak dan ia mengirim semua pertahanan kipas ke gigi tinggi, termasuk aura lengan kedaulatan. Dua mata mendung muncul di wajah perempuan tua yang keriput, dan mereka berkedip dengan cahaya misterius. Tiba-tiba, dia tersenyum, senyum ganas penuh dengan gigi menguning. Kemudian, dia berbalik dan menghilang. Sementara itu, Bai Xiaochun menjerit saat ia jatuh ke dunia kertas di bawah ini. Akhirnya, dia bisa mengendalikan momentumnya, dan melambat. Ketika dia melayang di sana, dia melihat sekeliling, dan kemudian kembali ke langit, saat itulah dia melihat 9 wajah. Semua wajah menyerupai wanita tua, fitur mereka identik, mata mereka tertutup, tetapi mulut mereka terbuka. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, dia telah jatuh dari salah satu mulut itu. Sumur itu sebenarnya adalah salah satu dari mulut mereka. Siapa yang mendorong saya? Seorang wanita tua. Apa tingkat basis kultivasi yang dia miliki? Mengambil napas dalam-dalam, dia bersiap untuk memikirkan cara untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa, sesuatu terjadi. Tubuhnya, mulai berubah menjadi kertas. Bahkan, tangannya sudah benar-benar kertas. Pikirannya mulai berputar pada kesadaran bahwa ini adalah situasi paling mematikan yang pernah dialaminya sejak berdirinya dinasti Ark Emperor yang baru. Bahkan pertarungannya dengan Vile Emperor telah berada di bawah kendali-kendalinya sendiri, tetapi ini berbeda.
Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, dia segera melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasinya, serta kekuatan generasi dari kodeks kematiannya. Namun, meskipun mereka bisa memperlambat prosesnya, mereka tidak bisa menghentikannya. Seolah-olah hukum alam di dunia itu sendiri menuntut agar semua makhluk hidup yang memasukinya menjadi kertas. Sialan, sial, Bai Xiaochun mengutuk, matanya merah. Dia tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk menjadi orang kertas dengan mata merah menyala, dan karena itu, dia melolong dan mencoba melarikan diri dari dunia. Sayangnya, saat itulah semua orang kertas lainnya di dunia tiba-tiba menatap Bai Xiaochun yang sekarang terpana. Jiwa-jiwa yang terikat pada mereka semua memiliki aura dingin dan menyeramkan ketika mereka melolong dan mulai menyerang ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka mendekat melepaskan kemampuan ilahi dan teknik magis yang tak terhitung jumlahnya. Magix mengambil bentuk potongan kertas, yang masing-masing dipenuhi dengan kekuatan hukum alam di dunia ini. Sayangnya, bahkan undeks kodeks milik Bai Xiaochun tidak mampu berbuat banyak untuk melindunginya. Pada titik ini, seluruh lengannya sekarang menjadi kertas. Penindasan yang lengkap dan total. Teriaknya. Yang membuat frustrasi, tidak ada kemampuan ilahi sendiri yang tampak efektif sama sekali, bahkan sutra paramita di masa depan. Sambil menggertakkan giginya, dia menggunakan lengan non-kertasnya untuk meraih segenggam pil konvergensi jiwa, yang dia buang keluar di belakangnya. Ketika mereka meledak, mereka menyedot jiwa-jiwa di dekatnya, yang tampaknya merampas orang-orang kertas dari kekuatan hidup mereka, menyebabkan mereka melayang turun ke tanah. Jika dia tidak diubah menjadi kertas, dia mungkin sudah puas dengan itu, dan bahkan memandang tempat ini sebagai tanah suci. Tetapi dia terlalu ingin untuk senang. Melempar keluar pil konvergensi jiwa ke kiri dan ke kanan, dan mengumpulkan bola jiwa yang mereka bentuk, dia menembak ke arah mulut para wanita tua, tinggi di langit. Sayangnya, ada terlalu banyak orang kertas. Salah satunya adalah kelompok yang didukung oleh roh-roh surgawi, yang dipimpin oleh roh kuno. Ketika mereka mendekat, Bai Xiaochun dicekam dengan sensasi krisis yang mematikan, dan segera mencoba menjangkau penggemar yang berharga. Meskipun dia hampir tidak bisa melakukan kontak, itu setidaknya cukup untuk memanggil seberkas arcaian luminescence. Bab 1229, Wanita Kertas Tua. Bai Xiaochun belum pernah dalam situasi seperti ini sebelumnya, dan itu menakutkan. Lebih jauh lagi, ini adalah pertama kalinya dalam kekosongan bahwa dia pernah merasa bahwa dia benar-benar dalam bahaya. Orang-orang kertas saja tidak sangat mengkhawatirkan. Mereka sulit ditangani, tetapi dia yakin dia bisa menghancurkan mereka pada akhirnya. Meskipun kemampuan ilahi tidak bekerja pada mereka, pil konvergensi jiwa memberinya cukup keunggulan untuk mengalahkan mereka. Tapi sifat aneh dari dunia itu sendiri terasa seperti pisau tajam yang menggantung di kepalanya. Jika keadaan terus seperti itu, sepertinya dia mungkin berakhir sebagai orang kertas sendiri. Bahkan lebih buruk dari semua yang adalah wajah para wanita tua di langit, dan entitas misterius yang mendorongnya ke dunia ini untuk memulai. Semua itu membuat kulit kepalanya gemetar ketakutan. Saat ini, hanya ada satu hal yang dia inginkan, keluar dari tempatnya secepat mungkin. Karena itu, dia mengulurkan tangan ke kipas dan memanggil 10 tembakan arcaian luminescence, semuanya sekaligus. Keluar dalam kekosongan, kipas bersinar dengan cahaya menyilaukan ketika 10 sinar cahaya ditembakkan ke sumur yang cepat memudar. Suara gemuruh memenuhi dunia saat luminescence arcaian turun, yang setara dengan seorang ahli arcaian menyerang 10 kali berturut-turut. Bahkan, itu adalah kekuatan yang sangat kuat sehingga merobek lubang di langit. Sebagai tanggapan, semua orang-orang kertas, serta jiwa-jiwa, mengeluarkan suara melolong. Namun, segera setelah dibuka, lubang mulai menutup. Jelas, kerusakan akan diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Tidak mau membiarkan kesempatan lolos, Bai Xiaochun memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk mempercepat menuju pembukaan. Menggunakan Soul Convergence Pills untuk mengukir jalan melalui orang-orang kertas dan jiwa-jiwa yang menghalangi jalannya. Berkat kecepatannya yang luar biasa, dia segera berada tepat di depan lubang. Ketika aura kekosongan luar memasuki dunia kertas melalui lubang, dia sekali lagi dapat memanfaatkan kemampuan ilahinya. Dan menggunakan heks kematian dan gunung saking bachnya untuk mendapatkan ledakan kecepatan lainnya.
Dia tampak persis seperti bintang jatuh ketika dia menembak keluar dari lubang pada saat terakhir sebelum ditutup. Pada saat itu, 30% tubuhnya sudah berubah menjadi kertas. Untungnya, setelah mencapai kehampaan, undeks-kodeksnya mulai memperbaiki kerusakan. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia mendengar suara batuk di belakangnya, diikuti dengan lolongan teredam. Rambut Bai Xiaochun langsung berdiri tegak ketika ia menyadari bahwa batuk pasti berasal dari orang yang sama yang mendorongnya ke dalam sumur. Dia segera mulai melarikan diri, dan bahkan ketika dia melakukannya, sebuah tangan besar mengulurkan tangan ke arahnya, begitu layu sehingga terlihat seperti itu pasti milik mayat. Jantung Bai Xiaochun mulai berdebar kencang, meskipun tangan itu tidak memberinya sensasi bahwa itu milik penguasa, sepertinya puncak dunia arkan. Ada apa ini? Pikirnya, hampir menangis. Tanpa ragu-ragu, dia memanfaatkan 5 tembakan arcaian luminescence yang tersisa dan mengirim semuanya ke tangan besar. Boom terdengar ketika arcaian luminescence menghantam tangan, menyebabkannya terhenti. Kemudian, Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari gelombang kejut dari benturan untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan tangan. Pada saat yang sama, Bai Xiaoqi mengirim kipas menembak ke arah Bai Xiaochun. Dalam beberapa saat, Bai Xiaochun kembali ke kipas angin. Ketika kakinya menyentuh ke bawah, tangan besar itu pulih, dan mulai bergerak ke arah kipas dengan cara yang bahkan lebih mengancam daripada sebelumnya. Berteriak, Bai Xiaoqi berusaha keras untuk bersembunyi di dalam kipas itu sendiri. Sementara itu, Bai Xiaochun, wajahnya pucat karena ketakutan, berteriak ketika dia mengambil kendali kipas dan mengirimnya dengan cepat tidak jauh dari tangan, tetapi ke arah itu. Sebuah ledakan besar bisa terdengar saat keduanya bertabrakan. Tangan besar itu segera didorong ke belakang, dan kipas itu dikirim berputar ke arah yang berlawanan. Jika hanya itu yang ada, Bai Xiaochun mungkin baru saja memerintahkan kipas untuk melarikan diri. Tapi saat itulah tangan layu kedua tiba-tiba muncul dan menembak ke arah kipas. Waktunya untuk mempertaruhkan segalanya, teriaknya. Tidak ada waktu untuk takut atau ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika dia tidak keluar sepenuhnya, maka bahayanya hanya akan menjadi lebih kritis. Cahaya menyilaukan mengalir keluar dari kipas saat lengan penguasa sekali lagi melesat keluar dari wajah kipas. Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi lagi-lagi bekerja sama untuk mempertahankan kipas. Bahkan budak kuno muncul, menggunakan kekuatan lengan sultan untuk muncul dari kipas dan menembak ke arah musuh yang mengancam. Kekosongan di sekitarnya bergetar ketika lengan penguasa berdaulat. Sementara itu, tangan yang layu tiba-tiba berhenti bergerak, tampaknya terkejut melihat sesuatu dari level ini. Sayangnya untuk tangan itu, tidak ada waktu untuk mundur sebelum lengan sultan memukulnya. Ledakan bisa terdengar ketika, untuk pertama kalinya, tangan yang layu rusak dan mulai runtuh. Namun, lengan penguasa juga terluka, dan budak Arkayan itu batuk darah. Keduanya berputar dan kembali ke wajah penggemar. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi terjadi sesaat. Dengan gemetar, Bai Xiaochun segera memerintahkan kipas untuk melarikan diri. Sialan! Bai Xiaoqi menjerit. Ini semua salahmu. Sudah kubilang kita seharusnya pergi, tapi kau jadi serakah. Sayangnya, saat bahaya belum berlalu. Bahkan ketika Bai Xiaoqi dan Bai Xiaochun melarikan diri dari kipas, deru kemarahan menggema keluar dari sumur. Selanjutnya, yang membuat Bai Xiaochun tidak percaya, sumur mulai tumbuh dalam ukuran, memutar dan membelok ketika menjadi lampu besar. Sumur itu sebenarnya hanya bagian atas dari lampu. Ketika lampu muncul secara penuh, fluktuasi bergulir ke dalam kekosongan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari lampu itu muncul. Itu adalah wanita tua yang luar biasa, terbuat dari kertas. Dia mengenakan pakaian penguburan, juga terbuat dari kertas, dan memiliki kilatan garang di matanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dia melolong dengan suara yang terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Kemudian, dia mulai berjalan melalui kekosongan menuju kipas angin, dan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat takut sampai matanya melotot, dan dia merasa ingin menangis. Surga, semburnya. Aku baru saja mengumpulkan beberapa jiwa. Bagaimana saya akhirnya memprovokasi orang aneh seperti ini? Petik 2. Bai Xiaoqi menjerit dengan keras, mendesak Bai Xiaochun melarikan diri secepat mungkin.
Dia bukan penguasa, tapi mungkin dia juga. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan dia serius mempertimbangkan untuk mundur ke domain abadi-abadi. Dia benar-benar berusaha untuk melakukannya kembali di dunia orang-orang kertas, tetapi gagal. Sekarang, karena dia sendiri penggemar, dia cukup yakin bahwa itu akan berhasil. Namun, dia tidak bisa meninggalkan Song Ke dan Bai Xiaoqi dalam bahaya seperti itu. Selain itu juga akan memotong jalan yang telah dia lewati, yang tidak mau dia lakukan. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah kecuali sama sekali tidak ada alternatif lain. Untungnya, kipas yang berharga mampu kecepatan luar biasa, dan meskipun wanita tua itu melakukan pengejaran yang baik, dia tidak bisa benar-benar mengejar ketinggalan. Sementara itu, Bai Xiaochun benar-benar fokus pada mempertahankan kecepatan tertinggi, menyadari bahwa jika dia tergelincir, dia akan mengejar mereka dan membantai mereka. Merengut di ambang air mata, dia terus membuat kipas bergerak maju. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, selama waktu itu wanita tua itu mengejar mereka tanpa henti. Pengejaran berlanjut, untuk 3 tahun. Selama waktu itu, Bai Xiaoqi mengeluh dan menggerutu terus-menerus. Akhirnya, Bai Xiaochun sebagian besar terbiasa dengan situasi ini. Meskipun dia tidak terlalu ketakutan, dia mulai sangat lelah, sampai rambutnya acak-acakan, dan dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya yang sangat merah. Setelah 3 tahun, wanita tua itu tampak melambat dalam pengejarannya. Merasa bersemangat, Bai Xiaochun melahap beberapa pil obat dan kemudian berakselerasi. Beberapa bulan kemudian, dia bahkan tidak bisa melihat wanita tua di belakang mereka. Sangat pelit. Aku hanya mengambil beberapa jiwa, dan dia mengejarku selama 3 tahun karenanya. Pemikiran 3 tahun pahit itu membuatnya dipenuhi dengan depresi. Bab 1230, Harta Karun Berharga. Meskipun telah berhasil mengguncang wanita tua itu, Bai Xiaochun masih tidak merasa benar-benar nyaman. Sambil menggertakkan giginya, ia mengirim kipas itu terbang bersama selama beberapa bulan lagi. Pada saat itu, dia melirik Bai Xiaoqi yang putus asa, dan menggosok hidungnya dengan canggung. Hey Little Bai, mengapa kamu tidak beristirahat sedikit saja? Sudah 3 tahun yang panjang. Petik 2 titik titik. Bai Xiaoqi menatapnya dengan marah, dan berpikir untuk memberinya sedikit pikiran. Tetapi pada saat ini, dia terlalu lelah, dan hanya memudar dari pandangan. Setelah melihat bahwa robot roh telah tidur, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia salah. Jika dia tidak serakah, maka mereka tidak harus berurusan dengan pengejaran 3 tahun. Namun, keuntungan yang dia dapatkan 3 tahun sebelumnya menyebabkan matanya menyala ketika dia memikirkannya. Melihat ke bawah, dia berpikir tentang sejumlah besar jiwa yang sekarang ada di tasnya memegang. Aku memukulnya kayak kali ini. Sekarang saya punya banyak bahan untuk nyala api multiwarna. Menimbang bahwa tidak ada ancaman bahaya yang akan terjadi, ia mengatur kipas ke pilot otomatis dan kemudian menemukan tempat yang bagus untuk mengasingkan diri dan memulai sesi sulap api. Dia telah menyelesaikan formulanya selama 25 warna api 3 tahun lalu, tetapi kehabisan jiwa untuk melakukan tes. Sekarang stoknya telah diisi kembali, tidak ada yang menahannya. Kegagalan tidak akan menjadi masalah besar, tidak juga 2. Bahkan 10 tidak akan membuatnya berhenti bernapas. Kali ini, tidak butuh waktu lama untuk melakukan percobaan dan menyelesaikan semua masalah dengan rumus. Pada titik itu, ia benar-benar menyulap nyala api 25 warna penuh. Senyum lebar muncul di wajahnya, terutama mengingat kenyataan bahwa ia masih memiliki banyak jiwa. Dengan itu, ia mulai bekerja pada nyala api 26 warna, dan pada saat yang sama, memajukan kultivasinya. Saat ia terbang dalam kehampaan, 3 tahun lagi berlalu. Selama waktu itu, ia menyelesaikan formula awalnya, dan juga memperbaiki basis kultivasinya secara signifikan. Akhirnya, Bai Xiaoqi bangun dan mengambil kendali kipas, mendorongnya maju dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya. Sekitar waktu Bai Xiaochun hendak melakukan upaya pertamanya untuk menyulap api 26 warna, kipas itu tiba-tiba bergetar. Bahkan ketika Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi melihat sekeliling dengan kaget, sebuah suara yang akrab mengisi telinga mereka dalam bentuk lolongan yang marah. Kamu tidak bisa melarikan diri.
Dengan mata melebar, Bai Xiaochun menjerit, itu wanita hantu tua itu. Mengirimkan rasa ilahinya, dia melihat wanita kertas tua yang sama, dengan lampu di tangannya. Bai Xiaochun merasa seperti akan menjadi gila, dan Bai Xiaoqi tersentak kaget, terguncang oleh tekad obsesif wanita hantu tua itu. Saat dia mendekat, mata Bai Xiaochun berubah merah, dan dia dan Bai Xiaoqi menyalakan kipas mengirimnya melaju kencang ke kejauhan. Tidak mau begitu mudah ditakuti, Bai Xiaochun mengambil api setengah jadi yang berwarna 26 yang dipegangnya di tangannya dan membuangnya ke belakang. Berharap untuk membakar wanita kertas itu menjadi abu. Namun, dia hanya menelan apinya. Kulit kepala kesemutan karena ketakutan, Bai Xiaochun tidak berani melakukan tes lebih lanjut seperti itu. Dengan demikian, kipas angin melesat ke kejauhan, dan pengejaran panjang lainnya dimulai melalui kekosongan. Bai Xiaochun merengut, tidak ingin menghabiskan waktu dengan melarikan diri, tetapi tidak punya pilihan lain. Jelas, dia tidak bisa melawan wanita hantu tua itu. Sebanyak yang dia pelajari selama pengejaran sebelumnya, tidak ada yang dia luncurkan kembali pada wanita itu. Pengejaran ini berlangsung selama 3 tahun berikutnya. Pada titik itu, wanita kertas akhirnya mulai melambat, dan jarak di antara mereka bertambah. Pada saat ini, Bai Xiaochun telah benar-benar terbiasa melolong dan meraung. Hal yang paling menyedihkan tentang seluruh situasi adalah bahwa Bai Xiaochun harus memusatkan seluruh energinya untuk menyalakan dan mengarahkan kipas angin. Membuatnya mustahil untuk mengerjakan sulap nyalanya. Sisi positifnya adalah karena ia terus-menerus memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya benar-benar maju terus sepanjang waktu. Bai Xiaochun akhirnya menyadari bahwa wanita hantu tua itu tampaknya sangat terobsesi untuk menangkapnya, dan kemungkinan akan menemukannya lagi bahkan jika dia mengguncangnya. Dan dengan demikian, dia mengirim kipas angin ke arah yang sangat berbeda, berharap untuk mengulur waktu. Akhirnya, dia sekali lagi bisa membenamkan dirinya dalam sulap api. Dan dengan demikian, tahun-tahun berlalu. Tidak masalah seberapa cepat dia melarikan diri, atau di mana dia kehilangan wanita hantu tua itu. Paling-paling, dia akan menemukannya lagi dalam 3 tahun. Dia sudah terbiasa dengan situasi itu, namun, harus berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri setiap kali dia menyusul. Setiap kali, dia sepertinya bergerak lebih cepat dari waktu sebelumnya, membuat Bai Xiaochun cemberut di ambang air mata, dan pada saat yang sama. Dengan gila-gilaan fokus pada kultivasi kapan saja dia bisa. Berkat tekanannya, basis kultivasinya maju terus-menerus, mendorongnya sangat dekat ke lingkaran besar alam surgawi. Setiap kali wanita hantu tua itu tidak ada, dia akan bekerja dengan sulap api. Seiring waktu berlalu, ia akhirnya mencapai titik di mana ia bisa menyulap nyala api 26 warna. Dengan setiap nyala api yang dia torehkan di punggung tangannya, aura Bai Hao tumbuh lebih kuat, dan fluktuasi semakin jelas. Sayangnya, dia terjebak mengerjakan formula untuk nyala api 27 warna. Berbeda dengan formula sebelumnya, segalanya tidak jatuh ke tempatnya, dan dia akhirnya mencapai kemacetan di mana dia sama sekali tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan. Yang bisa dia lakukan adalah menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat janji dan menganalisis. Akhirnya, 10 tahun telah berlalu. Bai Xiaochun berdiri di sana di tepi kipas, rambutnya acak-acakan saat dia melihat ke dalam kekosongan. Di sebelahnya, Bai Xiaoqi membantunya dalam menyalakan kipas untuk pergi secepat mungkin. Wanita kertas tua melolong itu mengejar mereka, lampunya mengirimkan cahaya bersinar yang mengubah apapun yang disentuhnya menjadi kertas. Kenapa wanita hantu tua ini selalu bermunculan? Kami tidak pernah melihatnya sebelumnya. Itu benar-benar sakit kepala. Dia selalu muncul secara acak, menempatkan Bai Xiaochun di posisi pasif. Akhirnya, dia mulai melambat dan jarak di antara mereka bertambah. Sambil mengerutkan kening, dia menghela napas lega. Dari samping, Bai Xiaoqi tampak sama marahnya seperti sebelumnya. Ini semua salahmu. Kenapa kamu harus pergi dan memprovokasi sesuatu yang begitu mengerikan? Anda selalu memiliki pilihan untuk melarikan diri, tetapi saya tidak melakukannya. Bai Xiaoqi jelas-jelas gelisah tentang wanita kertas yang terus-menerus mengejar mereka. Bai Xiaochun menghela nafas, tetapi tidak dalam mood untuk menghibur Bai Xiaoqi.
Bahkan ketika dia merenungkan bagaimana mungkin berurusan dengan wanita hantu tua itu, Bai Xiaoqi tiba-tiba berkata, Terkejut, Bai Xiaochun mengirim akal ilahi untuk menentukan dari mana wanita hantu tua itu muncul. Tapi kemudian, ekspresinya berkedip. Alih-alih wanita itu, dia melihat sesuatu yang lebih aneh, kekosongan di sekitar mereka tampaknya tenggelam. Secara teknis, kekosongan tidak memiliki arah seperti atas, bawah, kiri, atau kanan. Tapi saat ini, area di sekitar mereka jelas tampak tenggelam, membentuk sesuatu yang tampak seperti corong besar, atau pusaran berputar. Mungkin itu bisa dikaitkan dengan beberapa fenomena alam yang aneh. Namun, saat itulah Bai Xiaochun memperhatikan bahwa, di bagian bawah daerah yang tenggelam adalah dunia lain. Perasaan ilahinya mengungkapkan kepadanya dunia yang penuh dengan jam pasir yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang besar dan kecil, memenuhi seluruh dunia, tidak ada yang rusak. Semuanya operasional, dan memilih pasir yang mengalir melalui mereka. Itu adalah pemandangan yang benar-benar aneh dan mengejutkan. Apa tempat apa ini? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata Bai Xiaoqi melebar, dan dia dengan tersedak berseru, inti dari waktu. Surga, tempat itu memiliki intisari waktu di dalamnya.